Oke, kembali lagi bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng Yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM atau dengarkan online di www.tdm.com.mo. Dan kita kembali di dalam segmen berbahasa Indonesia Pak Johnson. Ya. Khususnya di segmen bincang-bincang. Dan kita masih tetap dengan seri vaksin COVID-19. Ya, ini seri ketiga ya. Karena ini pokoknya lagi the topic of the month lah gitu ya Pak Johnson. Soalnya kan bukan cuman yang pemegang ID lokal saja sekarang, yang pemegang blue card sudah boleh juga. Boleh. Tuh, karena terakhir Pak Johnson mau register dengan pekerjanya ya, dengan staffnya masih belum boleh ya. Sekarang sudah boleh. Sekarang kan? sudah boleh. Waktu itu terakhir saya ingat Pak Johnson kasih tahu saya, oh ternyata saya punya staff masih belum boleh waktu itu daftar. Tapi sekarang sudah boleh kan? Udah. Dan dia akan pergi divaksin kapan? Besok. Wah, besok. Nah, Pak Johnson juga waktu itu kan harusnya divaksin duluan. Iya. Nah, tadi Pak Johnson kasih tahu ternyata gagal. Boleh nggak ceritain dulu dari pertama Pak Johnson daftarnya gimana? Karena supaya orang-orang yang belum mendaftar bisa tahu gimana cara daftar gitu. Iya. Sebelum ke rumah sakit itu izin dulu daftar, itu jawab pertanyaan 14. Enggak, maksudnya daftar masukin data-data kita itu di mana? Lewat internet, lewat websitenya pemerintah ya. Iya, website pemerintah. Departemen Kesehatan di Makau ya, yang ssm.gov.mo. Iya, di situ daftarnya. Terus jadi itu yang dimasukkan apa saja? ada 14 pertanyaan Di dalam pendaftaran itu? Iya. Apa aja tuh pertanyaannya? Yang ingat aja. Yang ingat aja. Ada darah tinggi enggak? Ada pernah operasi besar enggak? Ada diabetes yang enggak bisa dikontrol enggak? Ada itu lagi hamil enggak gitu. Iya. Terus selain itu juga masukin data-data kita kayak nama, umur dan lain sebagainya. Ya itu masukin nama dan ID card itu baru ditanyain pertanyaan yang 14 pertanyaan itu ya. Tapi udah itu terus dia lihat kalau semua no gitu berarti berarti terdaftar. Terdaftar itu ya. Iya, tapi kalau seandainya ada yang yes, kemungkinan nggak boleh dulu jadinya ya. Iya, betul. Jadi kalau taruhlah kata kita lagi daftar di websitenya itu dan yes or no, lagi hamil enggak? No. No. Pernah vaksin ini enggak? Belum. No, semua no. Ya lah diizinkan. Berarti bukan diizinkan daftar. Betul. Berarti jadi Pak Johnson saat itu sudah terdaftar ya? Iya. Register lewat internet sudah terdaftar. Iya, betul. Terus jadi tahap berikutnya Pak Johnson harus datang ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan yang sudah didaftar itu ya? Iya, di Santeng itu. Terus begitu masuk. Pak Johnson pilih yang Santeng ya? Yang rumah harus sakit Santeng aja kalau di atas umur 60, enggak ada lainnya. Kalau yang muda-muda kan kayak saya boleh di Taipa. Boleh Taipa. Jadi kalau yang umurnya di atas 60 tahun hanya bisa dilakukan di Santeng ya? Iya. Atau bukan umur di atas 60 yang milih BioNTech. 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 Itu karena saat ini sudah ada Sinopharm yang dari Cina dan BioNTech yang dari Jerman. Iya. Kalau dari Jerman itu cuma di Santeng boleh suntik itu. Terus sampai sana, wah ternyata periksanya. Tunggu, sampai sana terus rame nggak orang-orang? Banyak ya? Iya. Kalau kira-kira sekelebat ngelihat begitu ada berapa? Puluhan apa ratusan? Oh, enggak mungkin 20-an. Oh, 20-an. Tapi 20-an tuh maksudnya dalam satu periode kan? Karena itu kan berlangsung seharian. Jadi pas Pak Johnson lagi nunggu dengan 20 orang lainnya. Setengah jam gitu. Ngerti. Jadi dalam setengah jam itu ada sekitar 20-an orang. 20-an orang. Iya, gitu. Berarti dalam satu hari bisa sekitar beberapa ratus lah gitu betul, ya. Terus gitu. Jadi pas sampai bisa sampai diperiksa tekanan darah dulu. Oh, jadi sekali sampai juga masih diperiksa ya? Iya. Diperiksa itu tekanan darah dan itu ketat sekali. Bagaimana prosesnya, coba ceritakan. Standarnya mereka darah tinggi 140. Bawah 90. Jadi nggak boleh lewat dari 140. Ya. Nggak boleh di bawah itu. Nggak boleh lewat dari 90 yang bawah. Ya. Terus nadinya nggak boleh tinggi dari lebih dari 100. Maksudnya detak nadinya nggak boleh lebih dari 100? Iya, 100 juga nggak boleh. Oh, 100 juga nggak boleh, harus di bawah 100. Di bawah 100, mengerti? Iya gitu. Tapi kalau misalnya lewat standarnya itu
juga ada kesempatan diperiksa lagi, suruh tunggu 30 menit. Oh, karena takut nanti tiba-tiba naik gitu ya. Iya gitu. Tapi aku lagi gitu periksa satu kali nadinya itu 108. Oh, di atas 100 jadi di atas 100. Terus suruh tunggu 100 ke atas. 100 ke atas. Terus suruh tunggu siapa tahu jam. bisa turun. Iya, kira tetap di atas 100 juga. Terus jadi masuk itu, terus itu dokter yang periksa lah, kenapa ini kok tinggi sekali nadinya gitu. Terus dilihat itu riwayatnya penyakitku gini banyak. Ada penyakit sebelumnya. Ada asma, diabetes, tapi kan Pak Johnson, apa gitu. Tunggu, kan Pak Johnson waktu daftar di internet tulis nggak di situ? Kan di internet ditanya juga apakah ada diabetes. Ada. Terus Pak Johnson tulis apa? Bisa dikontrol. Oke, bisa dikontrol. Terus si dokternya bilang lah, saran aku dokternya bilang saran jangan suntik dulu. Lihat dulu. Kalau misalnya kamu butuh mau suntik ya boleh gitu. Betul. Karena mereka harus pikirkan yang paling terbaik lah untuk Pak Johnson. Karena kan seperti saya katakan tadi, di Makau ini kan memang belum bahaya. Jadi kalau nggak disuntik juga sebenarnya nggak masalah gitu loh. Jadi misalnya tunggu dulu gitu. Kalau Bapak buru-buru mau keluar negeri atau kerjanya, jadi mau nggak mau harus. Kan sudah pensiun, jadi suruh aku tunggu dulu. Ngerti, gitu. ya. Karena nggak ketemu dengan orang-orang seperti itulah gitu ya. Iya, lebih baik di rumah aja. Jadi kalau seandainya saat itu Pak Johnson mau tetap minta disuntik, dia tetap kasih sebenarnya. Tetap kasih. Tapi itu disarankan sama dokter lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Gitu nah, terus waktu Pak Johnson dicek darah tingginya normal darah tingginya. Normal. Ya, jadi cuma detak 125 yang atas 125, yang bawah 86. Oh iya. Cuman detak nadinya saja. Detak nadinya itu di atas 100. Apakah dokter ada bilang alasannya kenapa? Dia tanya apa tadi buru-buru naik jadi jalan kaki atau gimana gitu. Jadi kayak debar jantung gitu ya. Iya. Terus. Atau kamu masuk di sini merasa suasananya stres kayak gitu ya. Takut, ya. Jadi tenang aja. Terus ada orang asing, orang luar negeri besar sekali darah tingginya 202. Aduh. 202. Jadi nggak boleh dong? Nggak boleh lah. Terus komplain marah-marah. Makin tinggi dong. Darah tingginya makin tinggi kalau kayak gitu. Terus juga nggak boleh dia itu bahaya vaksin. Soalnya itu bahaya. Dia bilang biasanya dia juga tinggi gitu, nggak apa-apa dia bilang. Ngerti. Tapi dokter khawatir nggak boleh. Karena permasalahannya vaksin ini kan diadakan dengan cepat-cepat. Sementara uji tesnya itu belum benar-benar memadai Pak Johnson gitu loh. Beda dengan vaksin-vaksin lain yang sudah bertahun-tahun kita miliki, itu kan testingnya sudah bertahun-tahun Pak Johnson. Kalau ini kan baru sesuatu yang baru gitu, dan ini diadakan mau tidak mau harus ada gitu loh. Sarankan sama teman-teman semua. Teman-teman. Misalnya dokter itu tanya pertanyaan apa aja harus jawab dengan jujur. Jangan malu-malu. Karena kalau salah sendiri diperiksa dan akhirnya ada penyakit yang sembunyi misalnya sakit perempuan itu. Harus kasih tahu. Ada sakit itu seks. Gitu. Oh enggak, kiranya bersih gitu. Padahal kamu sembunyi penyakit dan itu sendiri. bisa komplikasi nanti kan? Iya gitu loh. Jadi lebih baik ngaku ada harus kasih tahu supaya dokter bisa memberikan saran medis yang tepat. Iya betul. Jangan malu. Benar. Dokter tanya yang pertanyaan yang sulit dijawab gitu. Benar. Nah, sekarang mumpung kita masih ada 2 menit lagi, cuman mau mengingatkan kepada teman-teman untuk pemegang Blue Card juga tetap gratis ya Pak Johnson ya. Tetap. Dan saya tadi baru bacakan beritanya juga untuk mahasiswa ya di Makau ini juga ada gratis. Sementara yang sebagian itu yang harus bayar. Bukan orang Makau tapi tinggal di Makau itu begini. Harus bayar 250. Itu begini. Itu orang-orang yang kayak kehilangan pekerjaannya tapi belum ada pesawat balik ke Indonesia atau ke negara asalnya. Blue Card juga ada. Jadi mereka masih stranded, terjebak di Makau. Jadi mau nggak mau mereka nggak ada Blue Card. Jadi karena nggak ada Blue Card mereka nggak berhak untuk dapat gratis gitu. Betul. Jadi mereka harus bayar 250. Walaupun itu buat saya rada membingungkan sih Pak Johnson, karena gimana mereka mau bayar kalau nggak ada kerjaan? Iya loh. Iya kan. Jadi sebenarnya harusnya mungkin ada dasar-dasar kemanusiaan yang harus dipikirkan juga sebenarnya. Tapi ya memang kita juga harus mengerti ya, dalam hal ini pemerintah berusaha untuk melakukan yang terbaik kan untuk semua orang. Ya kalau
semuanya harus didasarkan dengan perikemanusiaan, ya bingung juga. Berarti ya kita punya benefit sebagai orang lokal bakal harus dipotong. Apakah orang lokal mau? Apakah juga nanti akhirnya komplain? Yang susah pemerintah juga akhirnya. Jadi saya rasa saat ini ya paling terbaik mengikuti saja arahan pemerintah yang ada gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang harus bayar ini, kalau kita ada yang tergerak, kalau kita kenal ya yang orang Indonesia, marilah kita bantu juga sama orang Indonesia yang memang mungkin membutuhkan gitu ya. Atau yang Filipin bantu yang Filipin dan lain sebagainya. Apalagi yang mau balik ke Indonesia mungkin gitu ya. Mungkin takut terkena dan mereka mau divaksin dulu. Mungkin teman-teman sekelilingnya lo yang bantu. Nah, seperti misalnya Pak Johnson dan saya kan memiliki komunitas gereja. Jadi kalau ada teman yang mau balik ke Indonesia dan mau divaksin dulu dan mereka sudah nggak ada blue card, ya kita lo yang patungan lah. Bantuin dia untuk pulang ke Indonesia dalam keadaan sudah tervaksin. Seperti itulah. Nah, ini memang topik yang hangat sekali dan kayaknya nggak akan selesai juga malam hari ini gitu ya. Jadi nanti kita sekali-sekali kita akan terus bicarakan dan bincang-bincang lagi ya Pak Johnson. Karena waktunya sudah selesai, kita harus berpisah dahulu. Dan sebagai lagu terakhir saya akan pasangkan lagu kesukaan saya dan Pak Johnson berdua, Antara Benci dan Rindu. Rati Purwasih. Dan selesai sudah kita punya CD 5 bintang pop dengan Dewi Yul, Betaria Sonata, Nia Daniati, Rati Purwasih dan Christine Panjaitan. Oke, kita akan ketemu lagi dengan waktu yang sama di acara radio yang sama minggu depan di Kumbang Channel Kumbang. Kumpul bareng Yok. Salam Indonesia, sampai ketemu semuanya minggu depan. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Ini lagu dari Rati Purwasih sekali lagi dengan judul Antara Benci dan Rindu.